merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bisa berkumpul di sekolah TK Nur Falah pada acara yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini tugas guru penggerak ya Bu. Nama saya Nini Putrion. Tak kenal. Rekan sejawat. Tadi ada pun poin-poinnya. Ya. Ada poin-poinnya yaitu konsep inti budaya positif, tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu dengan paradigma baru? Tentang profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Ibu. Itu adalah paradigma baru. Selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Itu kesalahpahaman kita dalam mengajar anak. Di sini kita kebanyakan menganggap guru mengontrol murid, terlalu mengontrol murid di sini. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Awak mengajar kalau setelah awak kontrol, awak punya awak murid itu murid dia akan patuh awak. Itu adalah kesalahan dalam teori kontrol. Ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu sangat salah. Itu akan merusak dari karakter anak itu sendiri. Kalau kita berilusi bahwa kritik itu dan membuat anak merasa bersalah, itu adalah salah dalam pengajaran teori kontrol kepada anak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu salah ya Bu. Kalau ilusi orang dewasa itu berhak memaksa anak, kita tidak berhak memaksa anak. Tapi bagaimana caranya kontrol kita supaya anak itu bisa seperti yang kita mau, tapi tidak memaksa anak itu sendiri. Lanjut Bu. Nah di sini bisa kita ubah kita dengan cara bekerja sama dengan anak itu sendiri. Kita anggap anak itu bisa kita bawa bekerja sama. Di sini bisa nanti kita mengetahui gimana posisi kontrol kita yang bagus, seperti apa itu. Selanjutnya. Nah, di sini disiplin positif itu masuk ya Bu. Disiplin berasal dari kata, nah itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan. Awak nak bagi imbalan ke anak tu, dia bakal anak ni patuh ke awak tanpa awak bagi imbalan, tanpa awak bagi penghargaan. Misalnya, cepet anak disebut kau ibu agi kue, itu salah gitu. Kau anak ni menganggap sesuatu itu dilakukan untuk mendapatkan kue itu. Selanjutnya ancaman atau hukuman itu juga tidak boleh. Jadi sebagai peserta pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai yang elok ya, tidak nilai-nilai yang buruk yang apa seperti kamu melakukan itu tapi hukuman itu tidak boleh. Di mana nilai kebajikan itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu yang selalu kita itu kan tujuan kita ya Bun dalam belajar. Tujuan yang selama ini itu sudah sama kita ketahui sebagai guru. Tujuan kita tentu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Apa kebutuhan dasar manusia itu apa? Itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa-apa saja dasar kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Pada 5 kebutuhan dasar ini kita sering seperti kita melakukan sesuatu itu ibaratkan guru itu sama seperti anak. Kita ingin melakukan ini supaya ingin mendapatkan jabatan seperti itu kan. Jadi anak itu juga disiplinnya seperti itu. Anak itu mau melakukan ini, ingin dihargai oleh teman, ingin mendapatkan reward, itu adalah kebutuhan kita. Ada sesuatu itu model anak kita Adila ya Bukut, itu yang membutuhkan kayaknya apa sih yang kurang dari 5 kebutuhan dasar ini bagi dia sehingga dia selalu berontak di dalam kelas. Kasih sayang dan rasa terima. Nah itu kasih sayang dan rasa diterima itu mungkin yang kurang baginya. Atau kebebasannya. Bisa jadi anakku terlalu dikekang di rumah. Jadi kalau nyola ke sekolah, punya ingin kebebasan itu. Jadi kebutuhan itu mungkin yang kurang baginya. Aku nyonya bebas, terlalu bebas di sekolah jadi di antara 5 ini bagi anak itu ada yang kurang salah satu. Dari situ anak itu susah untuk kita atur, susah untuk mendisiplinkan diri. Apa yang memotivasi perilaku manusia? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu seperti anak itu punya tidak dihukum dek guru bahwa bisa melakukan itu. Tidak dapat hukuman. Jadi ini motivasi si Ali itu negatif itu kan. Tidak mendapat hukuman boleh yang semuanya. Jadi kan negatif, boleh tidak kesenangan ini yang yang kedua itu mendapatkan imbalan. Itu imbalan itu seperti penghargaan, seperti reward, ingin mendapatkan gula-gula atau mendapatkan permen seperti itu kita kasih. Mau anak ibu nanti ke sekolah dikasih permen, seperti itu kan kurang motivasi dalam dirinya. Dia hanya ingin mendapatkan sesuatu imbalan tersebut, baru dia mau melakukan hal-hal yang kita inginkan. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu yang akan tujuan kita yang akan kita capai. Dia percaya ke dirinya, apa yang akan dia lakukan tuh baik untuk dirinya, bukan untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan hukuman. Itu disiplin yang gagal seperti ini. Kalau hukuman itu bagi dia menyakitkan, tidak nyaman, murid itu menjadi takut, kesannya kita memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Jadi Beko kalau nyo seperti memecahkan piring aja lah di rumah, Dabu kalau nyo pecahkan piring, aku Beko nya takut, akhirnya timbul rasa-rasa yang lain jadi atau berbohong ya jadi Beko sembunyiin ke itu dek kucing ya Bu. Dengan kita selalu memberikan hukuman kepada anak, tidak mengajak dia dengan berkomunikasi dengan bagus. Yaitu selanjutnya murid menjadi rendah diri jadinya. Jadi kita kurangi untuk memberikan hukuman kepada anak. Hukuman itu bukan berarti kita main tangan
seperti nanti kamu nggak boleh makan ya, itu termasuk hukuman. Nanti kamu nggak boleh main ya, kamu nggak boleh jajan ya, itu adalah hukuman. Jadi kita kurangi hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau anak itu melakukan kesalahan, mari kita berbicara dengan bagus. Kalau penghargaan itu bapak tidak bagus, bapak kau terjadi deh. Kalau ada penghargaan kepada anak di sekolah, satu anak mendapatkan ini, misalnya kita kasih dia hadiah, satu anak ini bagus, terus kita kasih hadiah, dia sudah membaca dengan bagus, sudah membaca ayat dengan bagus, kita kasih hadiah, itu tidak efektif, dapat merusak hubungan, yaitu sifat iri teman-temannya kepada dia. Anak yang mendapatkan reward tadi, teman yang lain jadi iri, nanti dia akan dikucilkan atau akan tidak dibawa bermain, jadi itu juga akan merusak hubungan antara mereka. Yang ketiga itu mematikan kreativitas. Dia menganggap ini itulah hebat, ini itulah bagus, ini mendapat penghargaan dari ibu. Jadi dia tuh akan malas-malasan aja terus lagi. Terus menghukum dengan sistem ranking. Di TK ini memang tidak boleh ranking 1, ranking 2, itu memang tidak bagus bagi mental anak. Baik yang mendapatkan ranking, baik yang tidak mendapatkan ranking. Yang mendapatkan ranking itu akan mematikan kreativitasnya. Dia tidak akan berlomba lagi dengan anak-anak yang lainnya. Yang keempat, merampas hak untuk menghargai dirinya. Gimana itu merampas hak menghargai dirinya? Dia tidak menghargai dirinya karena sudah mendapatkan reward tersebut. Dia akan selalu percaya bahwa kalau sudah mendapatkan reward, baru dia itu bagus. Kalau tidak mendapatkan reward, berarti dia nggak pandai, belum bagus. Gitu. Yang sukses itu bagaimana? Yang pertama yaitu konsekuensi. Ini juga kurang efektif, penguatannya jangka pendek. Kalau konsekuensi itu seperti begini. Yang disepakati bersama anak. Kalau anak tidak membaca, kamu akan berdiri di depan kelas mau. Nah, itu kan kesepakatan kita berdua dengan anak. Itu juga kurang efektif, tapi mungkin sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Yaitu penguatannya hanya jangka pendek. Kita perlu memonitoring setiap anak itu berkelanjutan. Stimulusnya, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak itu kita bawa berbicara, kita bawa berkomunikasi dengan bagus, ini tak akan merenung dari kesalahannya. Apa dengan bagusnya konsep disiplin itu yaitu restitusi namanya. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, anak tersebut yang memegang peraturannya sendiri, bukan guru. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bagaimana restitusi itu? Ini pengertian restitusi itu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu bagi anak yang misalnya anak itu melanggar peraturan yang kita buat bersama-sama. Coba lanjut kalau buat. Ayo, apa beda peraturan dan keyakinan? Peraturan itu bagaimana? Kalau keyakinan itu seperti apa? Peraturan itu mungkin Bukut bisa jelaskan peraturan itu apa? Yang kita buat kan, yang guru membuat peraturan. Yang guru yang membuat peraturan. Kalau keyakinan bagaimana? Kalau keyakinan tuh yaitu guru dan anak. Guru yang membuatnya bersama anak. Kita bersama-sama dengan anak membuat peraturan kelas itu misalnya. Nanti anak itu boleh lari dari dalam kelas. Terus dia yang akan menyepakati, itu adalah keyakinan. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu yang telah tertulis, guru saja yang membuatnya dan anak mau tidak mau harus mematuhi peraturan tersebut. Dan itu tidak bagus. Kita membuat keyakinan itu di dalam kelas bersama anak. Jadi anak itu percaya kalau dia sendiri yang membuat peraturan. Berarti sama dengan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu pun. Terus anak itu yang akan menyepakati, misalnya nanti anak ibu boleh makan-makan di dalam kelas, tidak bu, apalagi tidak boleh. Nah, kita yang akan membuatnya bersama anak. Dan nanti kalau ada anak yang melanggar,
akan berdua panggil dia yang telah mencoret buku itu ke dalam kantor tanpa mempermalukan mereka dia di dalam kelas. Kita akan berdua dengan anak yang telah melanggar peraturan kesepakatan kita tadi. Kita tanya sama dia, apa alasannya mencoret buku tersebut? Ibu, Kenapa? saya sudah dijemput. Oh ya, benar pergi ya, nak. Hati-hati ya. Terus nanti anak itu akan timbul dalam dirinya, ya Bu, saya sudah bersalah, saya sudah mencoret buku karena mungkin alasannya nanti beragam-ragam tuh. Mungkin karena punya Nabila lebih bagus dari punya saya, Bu, saya benci. Nah, seperti itu. Mungkin ada sifat diri yang bagaimana, ada alasannya nanti. Jadi restitusi di sini kita coaching anak tersebut bagaimana solusinya muncul dari dirinya. Dari dirinya, bukan kita yang menyuruh. Misalnya, kamu sudah salah, kamu harus minta maaf sama teman. Bukan kita guru, tapi anak tersebut yang muncul dari dirinya. Oh ya Bu, saya sudah bersalah, saya akan minta maaf. Jadi peraturan restitusi bedanya dengan peraturan seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Penghukum itu seperti yang sudah dijelaskan. Kita langsung menghukum anak. Kamu sudah salah. Kamu tidak boleh lagi masuk dalam kelas. Itu penghukum itu. Atau pembuat rasa bersalah. Ada pula yang pembuat rasa bersalah yaitu akan sudah menangis teman. Nah, lari atau anak itu akan ciut nyarinya, keciut. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Atau teman. Teman itu kenapa sih kamu? Guru itu juga tidak bagus terlalu seperti teman dengan anak. Jadi anak itu tidak menghargai guru jadinya. Yang selanjutnya pemantau. Pemantau di sini hanya memantau ini mempedian jelas itu apa yang akan gue atur juga tidak bagus. Atau memantau itu adalah selalu lihat kesalahan-kesalahan anak, terus juga tidak dari anak memperbaikinya. Yang bagus di sini yaitu guru sebagai manajer. Gimana guru sebagai manajer? Manajer itu yaitu seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi seperti itu kita yang kita hanya untuk memicu anak tersebut atau kesalahan ini. Ini yang mencari, ya Bu, awak mencoret-coret buku tadi. Terus gimana solusinya? Nah, dari anak itu sendiri akan mengatakan gimana solusinya. Jadi guru itu yang paling bagus kontrol posisinya yaitu sebagai manajer. Manajer di sini hanya memberikan atau memotivasi apa yang membuat seperti ini kata-katanya. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Misalnya kalau dia sudah mencoret buku teman atau sudah memukul teman. Jadi kita ini hanya bertanya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, yaitu berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita bersama anak akan membuat sedikit saja biar mudah diingat. Di sini anak boleh tidak kalau di dalam kelas tidak boleh berlari misal. Kalau di dalam kelas tidak boleh makan-makan, di dalam kelas tidak boleh pukul teman. Jadi untuk anak TK ini hanya sedikit-sedikit yang kita buat dengan anak peraturannya. Dapat diterapkan di dalam kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu kita ingatkan kembali kepada anak dalam waktu yang berkala. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, seperti kepala sekolah, seperti guru kelas, seperti orang tua, dan semua warga sekolah. Manajer di sini yaitu posisi kontrol yang baik bagi seorang guru. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer di sini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sebagai pencipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, di sini segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Anak yang berbuat salah tadi, kita stabilkan dulu. Seperti anak yang mencoret buku teman tadi. Di sini kita buat di situ
langsung bersalah, kamu mencoret buku Adila tadi ya, seperti itu bukan. Tapi kita tanya dulu dengan bagus, anak itu mewarnai dengan bagus, nah, seperti itu. Dia yang kita puji dahulu, baru tanyakan kepadanya kesalahannya. Di sini menstabilkan identitas itu kita kan dia sudah amarahnya sudah memuncak, seperti ada anak yang memukul teman. Jadi amarahnya kan sudah memuncak. Jadi langsung kita katakan kalau dia salah, kamu pukul teman tadi ya. Jadi amarah itu semakin memuncak. Jadi kita stabilkan dulu amarah tersebut. Anak ibu sini dulu, kita bercerita dulu. Distabilkan dulu emosinya tersebut. Baru kita tanya validasi tindakan yang salah. Kamu ngapain tadi? Alasannya memukul teman itu apa? Seperti itu. Seperti dia sudah memukul. Oh ternyata kita dapat cerita kalau dia duluan, anak yang ini duluan yang memukul. Nanti kita akan mendapatkan cerita seperti itu. Tapi kalau seandainya kita langsung menjudge dia salah, dia akan tertutup sama kita. Dia tidak akan mau bercerita lagi apa yang terjadi pada dirinya. Nah, di sini validasi tindakan yang salah namanya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini kita tanyakan, kita sudah janji gimana nak? Kita janji kemarin kan tidak boleh pukul teman, seperti itu. Kita janji tidak boleh mencari pukul teman. Jadi anak itu akan kita yang menunjukkan motivasi pada anak. Jadi anak ibu gimana? Saya harus minta maaf bu. Gimana tindakannya lagi? Dia harus minta maaf bu. Paling itu nanti yang keluar dari diri anak. Yaitu itulah posisi kontrol melalui segitiga restitusi kepada menghadap kasus-kasus anak di TK. Kira-kira ada pertanyaan Bunda terhadap segitiga restitusi ini? Cukup? Cara menghadapi anak? Bunda ada? Itulah pelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Kita insya Allah akan menerapkan segitiga restitusi ini di kelas kita TK Nurul Falah. Mudah-mudahan kita tidak menjudge anak, tidak akan menghukum anak atau memberikan disiplin positif kepada anak. Kita akan selalu memberikan disiplin positif kepada anak yang muncul di dalam dirinya tanpa adanya rasa bersalah, takut dihukum, tanpa ada rasanya ingin diiming-imingi atau imbalan. Jadi kita harus menegakkan segitiga restitusi kepada anak agar anak itu nanti tidak mengisir ketidakmauannya pergi ke sekolah akibat dia selalu disalahkan, mungkin seperti itu. Nanti anak tersebut tidak mau lagi ke sekolah. Jadi anak kita ini semua sama ya bu. Anak kita adalah istimewa dengan perbedaan yang unik mungkin. Jadi anak misal anak saudara siapa tuh kayak gitu itu tidak bagus. Semua anak itu ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kelebihannya yang akan kita tonjolkan di sekolah. Ini sedikit pertanyaan. Iya bu. Mengenai segitiga restitusi. Iya. Nah kalau di sekolah kan kebanyakan kita ada yang apa tadi? Misalnya bukan menghukum, cuma kadang kita ada apa namanya tuh, perilaku kita yang memberikan rasa bersalah kepada anak. Jadi bagaimana penerapan segitiga restitusi ini di dalam pembelajaran? Di dalam pembelajaran. Karena kan kita masih banyak yang belum tahu ya ibu-ibu. Iya. Di sini di dalam pembelajaran seperti apa kasusnya Bu Put? Ya misalnya kan tadi ada anak itu tidak boleh menjat anak atau tidak boleh melakukan yang tadi misalnya anak tuh yang keluar itu Kita stabilkan anak itu dulu. Ya, Kenapa dia ingin keluar? Kita cari alasannya dulu. Misalnya nanti timbul alasannya seperti ini. Dia tidak mau ditinggalkan oleh bunda, seperti itu kan. Jadi ada alasan-alasan ini. Intinya di sini ada segitiga restitusi ini lebih kepada komunikasi yang bagus dengan anak itu. Jadi anak itu maunya gimana? Maunya gimana? Mau bunda selalu di dalam kelas misalnya gitu. Jadi kalau bunda selalu di dalam kelas, anak ibu yang ada teman-teman yang lain kan bundanya nggak ada, terus mereka sedih. Nah jadi seperti itu seharusnya. Jadi kita memberikan coaching kepada anak, kita yang bertanya kepada anak seharusnya gimana, baiknya gimana, seperti itu.
menstabilkan dulu identitasnya. Terkadang anak itu ada yang tidak bisa untuk dibilang dengan cara yang baik. Tapi Itu kan kan agak sulit nanti untuk melakukan kita melakukan asesmen awal dulu kepada anak. Asesmen awal itu seperti apa? Kita menengok karakter anak itu sendiri, kita pelajari dulu. Ini karakternya gimana? Ini yang harus lembut, ini yang itu gunanya asesmen awal sebelum pembelajaran, sebelum kita anak baru itu tuh kita asesmen awal semuanya. Ini yang ini gimana, yang ini gimana cara penerapannya. Jadi disitulah nanti data anak dapat buku rangkum semuanya. Terus anak ini seperti ini menghadapinya. Jadi kita asesmen awal semuanya dulu anak tersebut. Memang berbeda-beda nantinya perlakuan kita atau cara kita terhadap anak itu sesuai dengan karakternya. mungkin itu saja Bu Mi. Ya, terima kasih. Ada lagi Bu Ibu yang mau bertanya? Ada lagi Bu. Kayak cukup. Terima kasih waktunya ya Bu. Cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan lain kali bisa kita belajar lagi dengan materi yang berbeda tentang menghadapi anak ini. Ini untuk kita sendiri sebagai guru